Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu il akhrajahul ladzina kafaru sanasnain. Idh akhrajahul ladzina kafaru sanasnain idhuma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa YouTube Mana Channel. Konten YouTube kali ini berjudul Hijrah ke Yasrib. Saudara, sejak zaman dulu kota Yasrib merupakan stasiun yang penting yang terletak di lalu lintas perdagangan dari Mekah ke Syria. Orang-orang Yahudi, orang-orang Arab yang beragama Yahudi sejak sebelum Masehi sudah berkuasa di negeri ini. Barulah pada abad ke-5 Masehi orang Khazraj dan Aus berpindah dari Arabia Selatan dan ikut menetap di Yasrib. Karena hidup berdekatan dengan orang-orang Yahudi, mereka sedikit banyak sudah mengerti tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang wahyu hari akhirat. Maka tidak mengherankan orang-orang Yasrib mudah menerima agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda baik perkembangan Islam di Yasrib, maka disuruhlah para sahabat-sahabatnya berpindah ke sana. Berkata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan orang-orang Yasrib sebagai saudara-saudara bagimu, dan negeri itu sebagai tempat yang aman bagimu. Orang-orang Quraisy terperanjat setelah mengetahui perkembangan Islam di Yasrib. Mereka khawatir kalau Nabi Muhammad SAW berkuasa di Yasrib. Maka tentulah Nabi bersama pengikut-pengikutnya akan menyerang kafilah-kafilah dagang yang pulang balik ke Syam. Hal itu akan jadi kerugian bagi mereka. Maka bersidanglah pemimpin-pemimpin Quraisy di sebuah tempat di balai pertemuan yang bernama Darun Nadwah untuk merencanakan tindakan apa yang akan diambil terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di balai pertemuan ini, di Darun Nadwah ini,
mereka berkumpul yang akhirnya memutuskan bahwa Nabi Muhammad SAW harus dibunuh demi keselamatan masa depan mereka. Untuk melakukan pembunuhan itu, setiap suku dari Quraisy kirimkan seorang pemuda yang pilihan. Dengan demikian, bila Nabi Muhammad SAW berhasil dibunuh, keluarganya tidak akan mampu menuntut bela kepada seluruh suku. Rencana keji kaum Quraisy ini telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau diperintahkan oleh Allah agar segera pindah ke Yasrib. Hal ini kemudian diberitahukan kepada sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meminta izin kepada beliau supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan yang bersejarah ini. Nabi setuju, dan lalu Abu Bakar menyediakan persiapan untuk perjalanan ini. Pada malam hari, pada waktu pemuda Quraisy sedang mengepung rumah Nabi dan siap akan membunuh beliau, Nabi Muhammad SAW bersiap-siap untuk meninggalkan rumah. Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menempati tempat tidurnya, supaya orang-orang Quraisy mengira bahwa beliau, Nabi Muhammad, masih hidup. Kepada Ali diperintahkan juga agar mengembalikan barang yang telah dititipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada para pemiliknya. Kemudian dengan diam-diam beliau keluar dari rumah. Dilihatnya pemuda-pemuda yang mengepung rumah beliau sedang tertidur, tidak sadarkan diri. Alangkah kejinya mukamu, kata Rasulullah SAW, seraya meletakkan pasir di atas kepala mereka. Dengan sembunyi-sembunyi beliau pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka berdua keluar dengan menaiki unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Mereka berdua menuju ke sebuah gua di Bukit Sur di sebelah selatan kota Mekah. Lalu mereka bersembunyi di dalam gua itu. Setelah Al-Gojo itu mengetahui bahwa Nabi tidak ada di rumah, mereka menjelajahi seluruh kota. Mereka sampai juga di sebuah Gua Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi dengan perlindungan Allah, di muka gua itu terdapat sarang labah-labah berlapis-lapis, seolah-olah terjadinya sebelum Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalamnya. Pemuda-pemuda itu tidak menaruh curiga. Setelah 3 hari lamanya, Nabi Muhammad
dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam gua itu dan sudah dirasakan aman, maka Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dengan petunjuk Abdullah bin Uraikid meneruskan perjalanan menyusuri pantai Laut Merah dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Fase pertama dari sejarah risalahnya setelah kurang lebih 13 tahun lamanya berjuang antara hidup dan mati menegakkan agama Allah di tengah masyarakat Mekah. Peristiwa sejarah tersebut dituangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Saudara kaum muslimin rahimahullah, inilah perjalanan Nabi, hijrah Nabi menuju Yasrib, menuju kota Madinah. Mudah-mudahan sejarah ini sedikit banyak dipahami sehingga menjadi hasanah perbedaan ilmu kita untuk hijrah ke Yasrib. Dengan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.